6 orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya hari ini kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor di Jakarta. Agenda sidang mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan dari terdakwa dan penasehat hukum terdakwa terhadap dakwaan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jane William langsung dari Pengadilan Tipikor. Jane, bagaimana jalannya sidang dan apa tanggapan dari JPU atas eksepsi pihak terdakwa? Dade, sidang atas ke-6 orang terdakwa dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya sudah selesai. Tadi berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam, dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sidang menghadirkan ke-6 orang terdakwa dan sidang ini dilakukan secara bergiliran karena memang kapasitas di dalam ruang sidang ini dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi memang tidak banyak orang yang bisa masuk ke dalam ruang sidang. Jadi tadi sidang berlangsung secara bergiliran, masing-masing terdakwa ini secara satu persatu secara bergiliran masuk ke ruang sidang untuk mengikuti jalannya sidang, mendengarkan bagaimana replik atau tanggapan dari pihak JPU Kejaksaan Agung atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan dari pihak terdakwa maupun dari pihak kuasa hukum terdakwa. Yang mendapat giliran pertama yaitu Hari Prasetyo yang merupakan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Kemudian giliran kedua yaitu Joko Hartono Tirto yang merupakan Direktur PT Maksima Integra. Kemudian giliran ketiga yaitu Beni Cokro Saputro yang merupakan Direktur Utama PT Hanson Internasional. Giliran keempat Heru Hidayat yang merupakan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera. Giliran kelima Hendrisman Rahim yang merupakan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya. Dan giliran terakhir, giliran ke-6 yaitu Syahmirwan yang merupakan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Tadi replik atau tanggapan dari pihak JPU Kejaksaan Agung atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan dari pihak terdakwa maupun pihak penasihat hukum terdakwa. JPU ini sama-sama sepakat untuk berkesimpulan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk menjatuhkan putusan sela untuk menolak keseluruhan dalil keberatan atau eksepsi yang diajukan baik dari pihak terdakwa maupun dari pihak penasihat hukumnya dengan alasan bahwa dakwaan yang disusun oleh JPU itu sudah tepat dan cermat dan juga sudah sesuai dengan bukti-bukti dan petunjuk yang ada. Diketahui bahwa ke-6 orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya ini didakwa merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Diketahui Hendrisman ini disebutkan oleh jaksa ini didakwa menerima uang dan saham sebesar 5,5 miliar rupiah dari Heru Hidayat dan juga dari Beni Cokro Saputra. Selanjutnya kemudian Hari Prasetyo ini didakwa menerima uang dan saham sebesar 2,4 miliar dari Heru dan juga dari Beni. Sementara itu Syahmirwan disebut menerima saham dan uang sebesar 4,8 miliar rupiah juga dari Heru dan Beni. Dan juga menerima fasilitas paket golf di Bangkok senilai 100 juta rupiah. Dade. Jane, bisa Anda tegaskan kembali apa tanggapan dari pihak terdakwa atas replik yang disampaikan JPU? Ya, Dade, tadi dari pihak penasehat hukum terdakwa sempat meminta kepada pihak JPU untuk bisa pihak terdakwa ini menerima salinan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ini menyangkut soal kerugian negara yang didakwakan dalam kasus ini. Hal tersebut ditolak dari pihak JPU karena JPU mengatakan bahwa catatan hasil audit dari BPK tersebut tidak termasuk dalam surat dakwaan, melainkan itu merupakan barang bukti. Jadi tidak wajib untuk diserahkan kepada pihak terdakwa begitu. Kemudian dari Majelis Hakim ini menanggapi bahwa apabila ada keberatan-keberatan atau ada tanggapan dari pihak terdakwa atas replik yang disampaikan dari pihak JPU, hal tersebut bisa disampaikan atau bisa diperjuangkan dari pihak terdakwa pada saat masa pledoi atau masa penyampaian nota pembelaan dari pihak terdakwa. Kemudian sidang ini akan kembali dilanjutkan Rabu depan
ini untuk mengetahui putusan dari majelis hakim apakah akan menerima replik yang diajukan dari pihak JPU Kejaksaan Agung. Itu artinya apabila replik ini diterima, maka sidang akan kembali dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Demikian, Dade, kembali ke Anda di studio. Baik, Jane William melaporkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta.